Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa ahyina ya rabbana ala sunnatihi amidna ya rabbana ala millatihi wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana tabata qabla al-maut wasyahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Anak-anakku semuanya, ini merupakan kegiatan rutin di pesantren ini. Kegiatan rutin di pesantren ini yaitu membaca sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat, membaca nada-nada sanjungan untuk Rasulullah dengan harapan Allah menambahkan kecintaan kepada Rasulullah, menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita mencintai baginda Nabi, maka begitu mudahnya kita untuk mendengar, mengikuti petuah dan petunjuk baginda Nabi. Akan tetapi, jika hati ini belum cinta kepada beliau, maka susah. Biarpun pesan-pesan kemuliaan dari baginda Nabi diperdengarkan di telinga kita setiap hari dan diulang-ulang, susah kita untuk mengikutinya, susah untuk mendengarnya. Maka kuncinya adalah bagaimana kita menumbuhkan cinta ini. Kalau sudah cinta ada, maka semua pesan dan petuah dari baginda Nabi akan mudah untuk kita laksanakan dan untuk kita jalankan. Setiap saat atau setiap malam seperti ini kita membaca sejarah baginda Nabi, membaca salawat kepada baginda Nabi. Maka yang perlu saat ini adalah kita mencoba hati kita. Benar ada cinta atau tidak? Uji diri kita. Kalau memang di hati kita ada cinta, kita akan mudah untuk mendengar. Maka malam ini kami akan hadirkan satu wasiat baginda Nabi, pesan baginda Nabi untuk semuanya. Nabi pernah, diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dan Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Daud. Dari Abi Darda dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, "Ala ukhbirukum bi afdala min salatin wa siyamin wa sadaqatin." Ada ibadah bermacam-macam dan banyak sekali ibadah. Ada salat, ada puasa, ada sedekah, dan itu semua kebaikan-kebaikan. Dan memang model manusia dalam kebaikan juga berbeda-beda. Ada seorang hamba yang dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa.
maka dia sangat hobi berpuasa, senang berpuasa. Ada hamba Allah yang dirindukan untuk melakukan sholat, maka menjadilah dia orang yang senang melakukan sholat. Ada lagi yang dirindukan oleh Allah untuk berderma, maka menjadilah dia orang yang sangat dermawan, memberikan hartanya untuk kebaikan. Itu semua adalah kebaikan, maka bersyukurlah siapapun yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli puasa, atau menjadi ahli sholat, atau dilapangkan rizkinya, kemudian dia banyak bersedekah, banyak berderma, maka ketahuilah itu adalah kebaikan. Kebaikan yang luar biasa. Akan tetapi, kadang orang terlena. Ia melakukan kebaikan di satu sisi, tapi tidak sadar telah melakukan kejahatan di sisi lain. Maka ini adalah satu kabar gembira bagi orang yang sudah biasa melakukan kebaikan. Hei ahli salat, hei ahli puasa, hei ahli sedekah. Dengar ini petuah dari baginda Nabi. Lanjutkan sedekahmu karena itu kemuliaan. Lanjutkan kebiasaanmu untuk berpuasa karena itu kemuliaan. Lanjutkan engkau untuk istiqomah dalam berpuasa karena itu, melakukan sholat karena itu semua kemuliaan. Akan tapi itu semuanya bisa menjadi hilang dan tidak ada artinya jika hati kita adalah belum menjadi hati yang mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Maka ini pesan baginda Nabi untuk menyempurnakan tadi. Yang sudah jadi ahli sholat, lanjutkan sholatmu. Yang sudah ahli puasa, lanjutkan puasamu. Yang sering berderma, bersedekah, lanjutkan. Akan tapi setelah itu semua, kebaikan-kebaikan, Nabi mengingatkan ini. Ala ukhbirukum. Apakah kamu ingin aku beritahu, wahai sahabatku? Ala ukhbirukum. Apakah kamu ingin aku beritahu bi afdhala, sesuatu yang lebih bagus min salatin, daripada salat, wasiyamin puasa, wasodaqatin sedekah? Bala ya Rasulullah. Sahabat Nabi ditawari begitu langsung. Iya ya Rasulullah, kami ingin tahu amalan yang melebihi derajatnya daripada berpuasa, melebihi daripada itu semuanya. Daripada melakukan salat dan melebihi daripada sedekah. Apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab ini. Islahu dzatil baini, menjadi juru damai di antara yang bertikai. Wa fasadu dzatil baini hiyal halikatu, kata baginda Nabi, pertikaian itu adalah kebencian, pertikaian itu adalah halikah, pemangkas. Dalam riwayat lain, wala aqulu tahliku sya'ra walakin tahlikud din, dan aku tidak mengatakan memangkas rambut tapi memangkas agama. Nah, ada amalan yang luar biasa baik yang dihadirkan, yang disampaikan baginda Nabi, dan mari malam ini kita coba kita mengamalkan amalan tersebut, yaitu menjadi juru damai di antara yang berselisih. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kalian ini orang beriman itu adalah menjadi bersaudara. Maka jika ada yang bertikai, hendaknya kita menjadi juru damai di antara mereka. Kebalikannya di sana ada satu dosa yang luar biasa besar, yaitu mengadu domba, namimah. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang hidupnya mengadu domba. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang hidupnya dengan mengadu domba. Baik, ini yang akan kami hadirkan pada kesempatan ini, bahwa di zaman ini Masya Allah begitu mudahnya media. Dengan media orang bisa mengadu domba, memberikan informasi yang seharusnya tidak disampaikan. Berita yang tidak seharusnya disebarkan ternyata disebarkan. Maka dengan disebarkan berita tersebut terjadi permusuhan, kadang antar suku dan kadang antar agama. Di negeri yang sama, bangsa sama bangsa Indonesia. Bahkan umat Nabi Muhammad, di lingkungan satu agama kadang kita diadu domba. Biarkanlah yang bermain untuk mengadu domba, biarkan urusannya dengan Allah, dan Allah tidak pernah tidur.
akan Allah berikan hukuman kepada siapapun yang menjalani hidup dengan mengadu domba, membuat orang saling bermusuhan, membuat orang saling benci, maka ketahuilah ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tetap ada. Mulai dari zaman baginda Nabi sampai hari kiamat, orang yang kerjaannya mengadu domba akan tetap ada. Dan Nabi tidak menyebutkan seperti itu karena memang keberadaan orang ini ada di tengah-tengah masyarakat manapun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu, mari kita menjadi kebalikan mereka, yaitu juru damai. Juru damai di antara bangsa ini, di antara umat ini. Bagaimana menjadi juru damai? Jangan sekali-kali menyampaikan satu kalimat, khususnya jika engkau adalah orang yang bakal didengar. Jangan mengungkapkan kalimat yang menjadikan orang bermusuhan. Bagi yang punya mimbar, bagi yang punya menara, bagi yang punya media, maka hendaknya mengungkapkan kalimat itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Waspada dan hati-hati. Jangan sampai kalimat diucapkan sekali ternyata di sana beruntun orang bermusuhan gara-gara kalimat yang kita sampaikan. Maka ini juga pesan kami kepada tim kreatif Al-Bahjah TV. Jangan sampai motong video yang menjadikan atau memberikan judul yang menjadikan sebab permusuhan. Jangan. Dan jangan berbohong di dalam urusan media juga. Kita perlu jujur dengan Allah. Kita jujur dengan umat. Maka tim kreatif kami himbau untuk tidak membuat judul yang aneh-aneh. Dan jika ternyata kalimat yang kami sampaikan, kami manusia, biarpun kami berusaha untuk menjadi juru damai, mungkin ada saat emosi datang kemudian kami mengucapkan kalimat yang tidak pantas, jangan diekspos. Jangan diekspos. Tahan. Kenapa? Tidak ada baiknya. Akan menjadikan orang di luar sana bermusuhan. Ini dimulai dari dalam dulu, tim media. Makanya kami juga himbau kepada siapapun yang punya tim-tim kreatif itu harus diberi wejangan-wejangan, jangan sampai mengejar viral, mengejar ketenaran. Ini adalah bahaya sekali. Kadang tidak peduli, membuat adu domba. Dan kita punya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasa. Masalah urusan terkenal tidak terkenal, tidak jaminan orang terkenal adalah selamat. Firaun terkenal sampai hari ini disebut-sebut. Qarun disebut-sebut. Namrud disebut-sebut. Apakah tapi mereka adalah bukan penghuni surga, penghuni neraka? Ini yang biasanya ini YouTuber itu yang hanya ingin mencari pengikut yang banyak sehingga dia melakukan hal-hal yang membahayakan umat, permusuhan di kalangan umat. Hati-hati. Jangan mencari dunia kau hancurkan akhiratmu. Wahiyal khaliqatu mangkas agama. Maka dari itu kami himbau kepada siapapun ini. Ini dimulai dari media. Jangan sampai media itu mengadu domba. Pastikan media yang bersama Anda adalah media yang menyelamatkan umat, menyejukkan umat, tidak mengadu domba, tidak memecah belah umat. Kemudian setelah itu adalah antara kita dengan sesama. Maka jangan biasa membicarakan kejelekan orang lain, karena itu adalah menjadi sebab orang lain membenci, dan itu adalah mengadu domba halus. Kalau kita bercerita tentang kejelekan seseorang, santri misalnya menceritakan kejelekan santri yang lain, maka santri yang mendengar akan memandang picik, memandang sebelah mata orang yang didengar, yang diceritakan tersebut, sehingga perilakunya menjadi tidak santun, tidak baik, akhirnya menjadi sebab mereka bermusuhan. Akan tapi sebaliknya, di dalam mendamaikan itu lihat, sampai orang yang menjadi juru damai, kalau dia menghabiskan hartanya sampai dia itu fakir gara-gara menjadi juru damai, dia boleh nerima zakat. Bahkan untuk mendamaikan orang boleh berbohong. Asalkan dalam berbohong bukan berbohong atas nama Allah. Bukan mendustakan agama, bukan. Misalnya begini. Ada dua orang berselisih.
Kemudian kita datang si A dengan si B berselisih. Terjadi percekcokan. Dan kita mengetahui dan kita mendengarnya. Kemudian kita datang kepada si A, kemudian bincang-bincang. Kita berbicara panjang lebar, ujung-ujungnya kita mengatakan, oh A, kamu kapan terakhir ketemu dengan si B? Oh, aku sudah lama gak ketemu. Iya, kemarin ketemu saya, dia titip salam untukmu. Padahal si B tidak titip salam. Kita menitipkan salam. Agar si A terbuka hatinya. Oh, si B titip salam. Dijawab alaika wa alaihissalam. Kemudian setelah ketemu si B, berkatalah kita, aku tadi ketemu si A. Si A berkata, lama tidak ketemu kamu, wahai si B. Dan dia titip salam untukmu. Salam dan salam. Biarpun di sini ada kebohongan, tapi tidak ada yang dirugikan. Tapi justru menjadikan bertemunya dua orang yang lagi berselisih. Maka hati-hati, khususnya para santri. Biasakan di lesanmu kau jaga. Jangan sampai ada santri yang biasa membicarakan kejelekan orang. Bahkan kita juga nggak perlu membicarakan kejelekan pejabat, koruptor, pencuri, dan sebagainya. Nggak ada perlunya itu semuanya. Kita perlu menjaga lisan kita agar membiasakan kita untuk bicara hal-hal yang baik. Dan kalau orang punya sifat mengadu domba ini kadang tidak bisa dihentikan. Tidak duduk dengan seseorang kecuali dia harus membicarakan sesuatu yang menjadikan orang bermusuhan. Pernah suatu ketika terjadi sebuah komunitas. Komunitas ini adalah terus ribut terus. Padahal jumlahnya juga tidak banyak. Anaknya cuma 12 saja. Satu perkumpulan 12. 12 itu pun ternyata menjadi 2 kubu. 4 orang sama 8 orang. Subhanallah. 2 kubu. Tidak bisa akur, bermusuhan. Kalau ketemu tidak tegur sapa, subhanallah. Allah atur salah satu dari mereka ini harus pergi dari tempat tersebut. Terbuang. Setelah terbuang rupanya penyakit benalu yang suka ngadu domba ini satu anak. Ngomong dengan kelompok yang 4 ini begini, ngomong kepada kelompok yang 8 begini. Setelah dia pergi baru terungkap rupanya mereka diadu domba. Ini hati-hati, banyak orang-orang semacam ini ngadu domba. Biasanya pengadu domba orang berkepala 2 itu mencari kepentingan dunia untuk dirinya. Pengen duduk dengan sana mendapatkan keenaan, duduk dengan sebelahnya juga ingin dapatkan kebaikan. Untuk dunia saja. Ini bahaya sekali wahai anak-anakku semuanya. Bahaya, jangan menjadi pengadu domba, hati-hati. Berbicara yang baik, jangan membicarakan kejelekan orang lain. Apalagi para santri, jaga lisanmu. Apalagi sudah ustadz, yang ada di sini jadi ustadz, jangan. Enggak perlu kita di mimbar. Mimbar bukan untuk kritik, mengkritik. Bukan untuk olok, mengolok. Mimbar untuk menyejukkan hati. Mimbar untuk membersihkan hati. Mimbar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau pamer keberanian bukan di sini, perang di Palestina sana. Bukan teriak di mimbar. Khususnya yang biasa, yang ikut bahjah di sini. Para ustadz-ustadz. Mimbar bukan untuk caci maki. Orang punya waktu tidak banyak untuk bisa ngaji. Jangan di saat ngaji kita beri sesuatu yang tidak bermanfaat untuk mereka. Berikan kepada mereka sesuatu yang menyejukkan hati mereka. Bagaimana orang mendengar petua pulang langsung ingin jadi juru damai. Bagaimana orang mendengar petua pulang langsung berdamai juga. Bukan sekedar juru damai, berdamai dengan istrinya yang selama ini bermasalah. Berdamai dengan ayahandanya yang mungkin selama ini kurang berbakti. Berdamai dengan ibundanya yang mungkin selama ini kurang perhatian. Berdamai dengan saudaranya mungkin selama ini berbuat waris tanpa ia sadari. Ini yang kita butuhkan. Itu yang kita perlukan. Kadang kita dengan kalimat-kalimat sejuk saja masih keras hati ini. Bagaimana kalau harus kita beri dengan sesuatu yang keras, yang panas? Ingat, inilah yang bisa kami hadirkan menjadi juru damai. Malam ini semuanya menjadi juru damai. Juru damainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahan lisanmu untuk tidak mengucapkan kalimat yang menjadikan orang saling benci. Biarpun itu kebenaran yang kita ketahui, entar dulu mengucapkannya. Kita perlu waktu. Masih banyak hal lain. Jika ada satu orang mempunyai 10 sifat. 9 sifat yang jelek semuanya, yang baik hanya 1. Si A punya 10 sifat. 9 jelek, 1 baik. Kemudian kita akan pergi ke B, lalu B bertanya,
Kamu dari mana? Ke rumahnya si A. Gimana kabarnya si A? Kita nggak perlu cerita tentang 9, cerita yang satu yang baik saja. Oh dia baik, Masya Allah. Selesai. Ini yang diperlukan. Dan kalau menjadi juru damainya Rasulullah, maka itu lebih bagus daripada sholat. Dan sholat yang dilakukan akan diterima oleh Allah. Begitu sebaliknya. Kalau orang pengadu domba, membuat permusuhan, lihat. Sholatnya akan sia-sia. Sholatnya akan diambil oleh orang yang didolimi, diadu tadi. Karena mengadu domba ini, lihat, mulai dari zaman sahabat Nabi sudah ada pada zaman sahabat Nabi. Pengadu domba membuat permusuhan di antara umat. Bagaimana kisah Sayyidina Imam Ali dengan Siti Aisyah? Diadu domba oleh orang-orang. Orang hebat. Mampu mengadu domba kelompok-kelompok besar. Apalagi seperti kita. Maka sudahlah. Selagi kita menjadi juru damai, kita susah diadu domba. Kalaupun ada orang mengadu domba sama kita, jangan didengar. Kalau ada orang bercerita tentang kejelekan saudara kita, maka orang cerdas tidak akan mau mendengar. Tepis itu semuanya. Jangan gampang mendengar. Inilah yang bisa kami sampaikan pada saat ini, menjadi juru damai. Jangan suka mengadu domba. Jangan membicarakan kejelekan siapapun, karena itu akan menjadikan sebab orang bermusuhan atau tidak saling mencintai, menjadi saling benci, dan ini adalah berbahaya sekali dalam perkumpulan, khususnya perkumpulan dalam komunitas pesantren semacam ini, perkumpulan umat Nabi Muhammad SAW. Baik, ini saja. Semoga Allah menambahkan kita kepada kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mendengar dan mengikuti petuah-petuah baginda Nabi SAW. Dan semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama Rasulullah setelah kita panjang umur dengan husnul khatimah. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita, semua dari kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Semoga Allah mengangkat kita untuk menjadi juru damai di bumi ini. Juru damai di bumi ini untuk berdamai nanti di akhirat. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk berdamai dengan Allah, berdamai dengan Nabi Muhammad, berdamai dengan orang tua, berdamai dengan saudara, berdamai dengan tetangga, berdamai dengan anak, berdamai dengan sesama kawan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan husnul khatimah. Sirril Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.